Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kali ini kita akan belajar tentang cara mengatur layout atau page layout. Nah, di sini digunakan dua istilah, yaitu layout dan page layout. Ini membedakan antara program Microsoft Office Word 2016, 2019 ataupun 2013 dengan versi Microsoft Word di bawahnya, misalnya 2010, 2007, XP ataupun yang lainnya. Nah, khusus untuk Microsoft Office Word 2016, istilahnya yaitu menggunakan istilah kata layout. Ya, layout yang ini. Sedangkan untuk versi 2010, 2007 menggunakan istilah page layout. Apakah ada perbedaan yang mendasar antara istilah layout dan page layout? Itu tidak ada, ya. Pada prinsipnya isinya sama saja, cuma yang membedakan hanya dari segi tampilannya saja. Baik. Layout di sini tujuannya adalah kita mengatur posisi kertas, ya, posisi kertas yang kita gunakan ketika mengetik di suatu lembar kerja Microsoft Word, ya, dokumen. Maksudnya adalah kita menentukan batas-batas tepi kertas, atasnya berapa, bawahnya berapa, kiri dan kanannya berapa. Lalu kemudian jenis kertas yang akan kita gunakan untuk mengetik itu menggunakan kertas ukuran atau jenis apa. Lalu kemudian kertasnya itu kita setting, ya, kita setting menggunakan arah yang mana, apakah posisinya berdiri atau menyamping. Jadi itu secara garis besarnya. Adapun untuk menampilkan kotak dialog page setup, ya, page setup itu caranya dengan mengklik menu layout, ya, yang ini layout. Lalu kemudian di sini ada beberapa grup toolbar, ya, toolbar. Namun dalam kesempatan ini kita hanya memakai satu grup yang ini saja, ya, page setup, tapi yang ini saja. Kenapa? Karena bagian-bagian lainnya itu sudah mewakili. Jadi kita cukup mengklik yang ini saja, ya, cukup ini saja. Nah, ini klik layout, ulangi, klik layout, kemudian klik margin, pilih custom margin, maka akan tampil kotak dialog page setup. Yang ini sama yang ini sama, ya. Nah, maksud dari margin ini adalah tadi sudah disampaikan, yaitu batas tepi halaman kertas. Maksudnya adalah misalnya di sini ada contoh teks, ya. Di sini ada contoh teks. Nah, ini ada sebuah dokumen. Ada sebuah dokumen dengan posisi seperti ini. Ini ibaratnya kertas, ya. Kertas satu halaman, page 1 of 1, ada satu halaman dengan jumlah kata 203 kata. Nah, tapi di sini paper, ya. Kertas apa yang digunakan pada dokumen ini? Nah, ini kalau kita belum memahami apa itu ini, ya, layout, maka kita belum bisa memastikan kertas apa yang digunakan. Lalu margin atau batas tepi kertasnya berapa sentimeter? Dari ujung sini, ya, batas sisi kertas sampai ke huruf ini, ya, huruf-huruf ini berapa sentimeter? Dari ujung kertas yang sini berapa sentimeter ke sini yang kiri? Dari kanan ke sini berapa sentimeter? Dan yang bawah berapa sentimeter? Nah, itu diatur melalui layout, tepatnya di page setup. Nah, lalu kemudian
apa itu top, apa itu bottom, apa itu left, apa itu right. Nah, ini kita perhatikan di sini layout, margin, custom margin ya. Nah, ini yang dimaksud dengan top itu adalah batas tepi kertas bagian atas ya, batas tepi kertas bagian atas. Lalu bottom batas kertas tepi kertas bagian bawah, left bagian kiri, right bagian kanan. Adapun orientation yaitu posisi kertas. Kalau portrait berarti berdiri ya, ini berdiri, A nya berdiri. Kalau ini landscape miring. Nih, ini kelihatan nih, kalau diklik di sini dia akan berubah seperti ini. Jadi sekali lagi, top itu batas atas, bottom batas bawah, left batas kiri, left, right batas kanan. Nah, kita cek berapa sentimeter batas tepi atas yang top ya, berapa sentimeter yang left yang kiri, berapa sentimeter right. Masuk ke layout, margin, pilih custom margin. Nah, ini, nah jadi dokumen ini yang satu halaman ini, topnya batas tepi atasnya itu dari ujung sini kertas ini sampai ke teks ini, tulisan ini, yaitu 2,54 cm. Leftnya ujung sini sampai ke ujung sini ya. Kalau Pak Emi kasih ini nanti sebentar, insert, save, dikasih tandain di sini ya. Nah, ini pas tulisannya ditutup seperti ini ya. Ya, ditutup seperti ini. Lalu kita transparankan. Nah, ini garis ya. Jadi ke layout lagi, margin, custom margin, dari ujung ini ke sini ya, pas tulisannya itu 2,54 cm, leftnya 2,54 cm, bottomnya dari bawah ke sini ya 2,54 cm, dari kanan ya ke sini 2,54 cm. Dan karena di sini yang warna birunya itu yang ini yang aktif, berarti tulisan ini posisinya kertasnya berdiri ya, berdiri. Lalu kemudian kertas apa yang dipakai di dokumen ini. Jadi kalian fokusnya bukan ke teksnya, jadi ke batas tepi halaman kertas dan jenis kertasnya apa. Nah, yang diklik yaitu paper. Jadi paper itu adalah kertas. Nah, ternyata di sini di paper size ya, di sini ada tulisan letter. Letter itu adalah jenis kertas yang paling umum biasanya di toko kertas atau toko buku, fotokopi ya. Ada jenis kertas yang biasa dijual di pasaran. Letter itu adalah ukuran kertas yang biasa dijual dan juga dipakai, tapi ukurannya lebih pendek. Lalu kemudian ada lagi jenis kertas A4 yang ini ya, A4 angka 2110 kali 297 mm nya nggak usah dilihat, yang penting ke sini aja A4. Nah, ini ukurannya lebih panjang sedikit dibanding quarto yang letter. Dan satu lagi yaitu kertas F4. Jadi di kertas itu kalau kita belinya satu bungkus ya, satu rim, itu biasanya ada kodenya A4, F4 atau quarto. Nah, satu lagi yaitu F4, tapi di sini nggak ada settingan F4. Cuman biasanya yang dipilih itu adalah model yang ini legal. Tapi kertas yang legal sebetulnya ini lebih panjang bila dibandingkan dengan kertas model F4. Yang membedakannya itu adalah tingginya ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kalau diukur pakai penggaris, kalau kertas F4 ya yang kodenya F4 di bungkusnya itu sekitar 30 cm ya, atau 330
mm. Nah, kalau legal itu lebih panjang sedikit. Jadi biasanya kertas-kertas yang ada di toko buku ya, atau di toko fotokopi, ada jenis kertas legal F4 ya, ada jenis F4, ada A4, dan satu lagi yang letter atau quarto. Nah, jadi ini tadi sudah kelihatan ya, layout, margin, topnya 2,54, bottom, left, right-nya juga sama 2,54. Lalu kemudian kita coba klik yang landscape. Nanti apa yang terjadi pada ini? Klik oke. Nah, ketika diubah posisinya menjadi landscape, maka hasilnya akan seperti ini ya. Orientation asalnya seperti ini, diubah jadi landscape ya, diubah jadi landscape, posisinya menjadi menyamping. Lalu kemudian kita coba ininya di portrait, bagaimana jika leftnya diubah menjadi 5 cm. Nah, untuk mengubah ini bisa diklik ininya yang atas ya, ke atas begini, kita coba menjadi 5 ya, atas atau bawah untuk menurunkan yang bawah, untuk menaikkan yang atas, atau bisa juga langsung diketik. Ininya dihapus dulu, lalu tekan angka 5, berarti 5 cm. Nah, ini nanti jarak dari kiri kertas ya, pinggir kertas ke teksnya, ke tulisannya itu sekitar 5 cm. Ini bisa dibuktikan dengan penggaris kalau sudah di print. Nah, jadi jarak dari sini ke sini 2,54 cm, dari sini ke sini 5 cm ya. Nah, sekarang yang right di sini masih 2,54 cm. Bagaimana kalau kita ubah menjadi misalnya 4? Ini tinggal dihapus saja, lalu tekan angka 4 ya, 4 cm. Awas, tulisan cm nya harus diketik, nggak boleh huruf C saja. Kalau huruf C saja nanti error ya, nggak bisa ya, invalid. Apalagi M berarti 4 meter, ini pun salah, nggak boleh. Kalau mau diketik ini harus benar-benar pas cm. Kalau nggak mau diketik ya, kalau nggak mau diketik cm nya jangan diketik sekalian ya, 4 saja begini, lalu oke. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat dari sini ya, top itu atas, T atas, top 2,54, dari sini ke sini 5 cm, dari sini ya right ke sini 4 cm, baru bottomnya 2,54 cm. Yang dari bawah ke sini ya 2,54 cm. Jadi kalau nanti tulisan ini sudah mencapai batas 2,54 cm, maka otomatis teksnya akan berpindah ke halaman berikutnya, yaitu ke halaman 2. Lihat di sini. Oke. Nah, halaman 2-nya yang ini. Kenapa dia bisa bergeser? Karena di sini sudah mencapai batas 2,54 cm. Lalu kemudian bagaimana kalau misalnya kita ubah kertasnya yang tadinya letter menjadi A4? Nah, ukurannya, marginnya sudah diatur, sudah tidak kita ubah lagi. Lalu kertasnya, nah kalau menggunakan kertas ini letter, denahnya ya, settingannya hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan kertas yang lain yang biasa digunakan untuk membuat tugas-tugas ya, buat tugas-tugas sekolah, ataupun yang biasanya dipakai oleh mahasiswa ya di kampus, biasanya menggunakan kertas model A4. Nah, tadi letter ya, sekarang kita ubah ke A4. Apakah ada perubahan? Nah, ini ada perubahannya. Nih, ada perubahan.
asalnya begini. Kalau pakai letter begini ya, ini letter ya, kuarto. Jadi kuarto itu tadi karena ukurannya lebih pendek dibanding A4, maka tulisan berikutnya akan berpindah ke halaman yang ini, yang kedua. Tapi kalau menggunakan A4, maka ia akan naik lagi karena ukurannya lebih panjang. Nah, seperti ini ya. Jadi begitulah cara mengatur layout kertas dan juga ukurannya. Jadi sebaiknya sebelum kita mengetik di program Microsoft Office Word versi berapapun, sebaiknya yang perlu dilakukan adalah menentukan dulu jenis kertas yang akan kita gunakan, lalu mengatur batas tepi halaman kertas, baik itu topnya, batas atas, bottom, batas bawah, left, batas kiri, ataupun right, batas kanan. Kenapa hal itu harus ditentukan dari awal sebelum kita mengetik atau bekerja di Microsoft Word? Karena kalau misalnya belum ditentukan, tiba-tiba kita ingin ngeprint menggunakan kertas yang berbeda, maka tentu harus diedit lagi karena hasilnya pun apa yang sudah kita kerjakan akan berubah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.